Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah sistem rantai pasok bersama dengan saya Pak Nanang Faturrahman. Baik, jadi untuk topik kita hari ini kita masuk Enterprise Resource Planning. Ya, ini Enterprise Resource Planning. Nah, dalam bahasa Indonesianya Enterprise Resource Planning ini bisa dinamakan perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ini bahasa Indonesianya ya, mahasiswa, perencanaan sumber daya perusahaan. Objektif kuliah pada kali ini, mahasiswa bisa menjelaskan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning dan kaitannya dengan beberapa sistem di perusahaan, terutama dengan sistem rantai pasok atau supply chain management. Nah, kita masuk dulu beberapa definisinya ya ini ya. Jadi definisi ERP ini adalah dia sebuah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola proses bisnis perusahaan dengan yang pertama berbagi informasi di seluruh era fungsional, yang kedua, mengintegrasikan proses bisnis, memfasilitasi interaksi pelanggan, dan memberikan manfaat bagi perusahaan secara global. Ya. Jadi Enterprise Resource Planning ini di zaman IT ini atau Internet of Things ini, di zaman IoT ini, dia merupakan perangkat lunak ya mahasiswa yang mengatur semua atau mengelola proses bisnis di perusahaan. Nah, ini kita lihat aliran data dalam organisasinya dari yang digunakan untuk ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan ini. Yang pertama, kita lihat dulu dari supplier ya, dari kiri bawah ini dari supplier. Nah, supplier sini dia otomatis sama perusahaan akan menyediakan bahan baku. Nah, ini perusahaan kita yang Production and Materials Management ini. Nah, kemudian dia data ini adalah running in two ways ya, running pada dua jalur atau two ways, maksudnya si supplier mengirim data ke kita dan berikan data ke supplier supaya terjadi arus informasi yang timbal balik sehingga jumlah dan kuantitas serta jadwal pengiriman barang sesuai dengan permintaan kita. Ya, terus kemudian di finance and accounting terjadi beberapa perpindahan aliran data. Ya, jadi kalau kalian lihat ini baik dari perusahaan atau dari production ya, tepatnya dari production ke finance, juga finance ke human resource, dan finance ke bagian sales and marketing. Nah, ini ya, datanya bolak-balik antara ketiga elemen tersebut. Terus kemudian di human resource, ya ini yang untuk merencanakan sumber daya manusia, ya otomatis untuk penggajian dan lain-lainnya, penggajian, bonus, ya terus kemudian biaya training dan lain-lain ini dia memerlukan dari segi finance, makanya dia berhubungan banyaknya dengan finance. Dan untuk sales and marketing juga dia berhubungan juga ya, karena di situ ada hubungannya dengan hiring and training personnel info juga di sales and marketing. Jadi kebutuhan sales and marketing berapa, terus legal requirement, job candidate, and training schedule ini juga sangat diperlukan untuk memenuhi sumber dayanya. Ya, jadi sales and marketing sama human resource berhubungan. Sementara sales and marketing ini, nah ini yang kunci di penjualan perusahaan ya, karena dia berhubungan langsung dengan directly dengan customer, ya directly dengan customer. Jadi customer order and order status ini terutama dihandle oleh sales and marketing. Jadi customer ini adalah yang saya sebutkan customer is the king ya, customer is the king. Jadi kita harus layani customer sehingga customer order
langsung masuk marketing yang akan dia komunikasikan ke accounting ini, sehingga accounting bisa order ke perusahaan. Terus kemudian order status dia harus reply balik ke customer ya. Nah, ini biasanya customer ini dari segi kuantitas volume produksi dia customer yang retailers ya, retailer. Ini adalah aliran data dalam organisasi dari segi ERP tadi. Baik, jadi kita lanjutkan di ERP ya. Ini hubungan ERP dengan sistem perangkat lunak lainnya. Kalau kalian lihat ERP itu dia berada di sisi paling kanan itu ya, Enterprise Resource Planning, terutama dia berhubungan dengan Manufacture and Delivery. Dia bersinggungan juga dengan CRM, Customer Relationship Management, kemudian bersinggungan juga dengan Supply Chain Management, dan kemudian bersinggungan juga dengan Product Design. Nah, ya, jadi ini adalah ERP dari segi keseluruhannya di perusahaan dan hubungannya dengan perangkat lunak lainnya ya, mahasiswa. Ini jadi ERP ini adalah sistem perangkat lunak komprehensif yang mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi dan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Sistem ERP dirancang untuk menyederhanakan dan mengotomasi aktivitas bisnis inti termasuk keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manufaktur, manajemen hubungan pelanggan, dan lain-lainnya. Berarti dia juga berhubungan atau bersinggungan tadi ya dengan sistem perangkat lunak yang lainnya. Ya, kemudian kita lihat database pusat. Ini adalah database atau yang menyimpan semua data ya. Jadi ini dipastikan jangan sampai terkena virus, terkena hack dan lain-lain karena ini mengandungi data yang sangat kritikal untuk perusahaan. Jadi ERP Data Repository ini dia juga langsung berhubungan tadi ya dengan Production and Materials Management. Berhubungan juga dengan Human Resource ya, sumber daya manusia, Sales and Marketing, terus kemudian berhubungan dengan finance and accounting seperti yang dijelaskan di aliran data tadi ya mahasiswa. Nah, dia berhubungan dengan 4 departemen tersebut. Nah, ini kita tadi ERP itu adalah bagian dari beberapa perangkat lunak di perusahaan ya. Jadi ini hubungan ERP dengan Customer Relationship Management. Jadi Customer Relationship Management ini apa? Di perangkat lunaknya adalah dia pendekatan dan strategi bisnis yang bertujuan untuk membangun, mengelola, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi CRM ini dia berkhusus berhubungan dengan pelanggan. Nah, CRM ini juga digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, mengumpulkan data dan menganalisis data pelanggan, serta menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Itu ya intinya mahasiswa. Baik, jadi di Customer Relationship Manager System, ya ini untuk terutama Customer Relationship Management Software atau juga sering disebut Customer Relationship Manager System. Ini ada Customer Loyalty, ya kalau kalian sering lihat kan ada terus ada promosi, interaction, analysis, order, database, documentation, and communication. Nah, ini beberapa komponen yang tersedia di CRM software ya. Nah, ini yang sudah saya tadi jelaskan ya. Jadi CRM software ini juga perangkat lunak merencanakan dan menjalankan proses bisnis ya, terutama melibatkan interaksi pelanggan, mengubah fokus dari mengelola produk menjadi mengelola pelanggan. Nah, ini yang penting ya. Ini terutama di CRM ini, jadi dari mengelola produk dia mengelola pelanggan. Intinya dia produk ini akan ikut style pelanggan ya, bukan produk kita jual produk pelanggan harus terima, tapi kita ingin tahu voice of customer apa, jadi kita bisa mendesain produk yang sesuai yang dengan mereka inginkan. Menganalisis data titik penjualan untuk pola yang digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan ya. Jadi mahasiswa ini sudah kita bahas ya. Jadi peramalan atau prediksi perilaku penjualan ini termasuk bagian dari supply chain management juga ya. Jadi ini adalah
penting karena kita bisa merencanakan berapa produk yang harus kita hasilkan, ya, menganalisis data titik penjualan untuk pola yang digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan. Nah, kemudian di sebelah kiri ini yang tadi semua software yang berhubungan dengan ERP ini, yang sebelah kiri dia ada berhubungan dengan Product Life Cycle Management, PLM. Nah, Product Life Cycle Management ini adalah pendekatan yang mulai dari konsepsi dan desain awal hingga pengembangan produk, ya, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan produk. PLM juga mencakup pengelolaan data dan informasi terkait produk yang diperlukan untuk setiap tahap siklus hidup, ya, siklus hidup produk tersebut, ya, mahasiswa. Jadi produk desain ini dia akan mengelola dari produk itu sebelum jadi, bahan bakunya apa yang diperlukan, terus kemudian diproduksi, bagaimana bahan baku itu diolah saat produksi, terus kemudian dijual, bagaimana si customer ini akan memakai, sampai produk ini harus dibuang, ya, atau disposal, sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini namanya product life cycle management yang akan dikelola di bagian product design ini, ya. Nah, ini product life management juga dia perangkat lunak yang menggabungkan desain dan pengembangan produk baru, serta manajemen siklus hidup produk, mengintegrasikan pelanggan dan pemasok dalam proses desain melalui seluruh siklus hidup produk. Nah, ya, jadi jangan lupa mahasiswa, bahwa pelanggan harus kita libatkan, ya, supaya apa? Supaya kita memenuhi voice of customer, ya. Nah, terus kemudian pemasok harus kita libatkan juga. Kenapa? Karena supaya bahan baku yang akan disuplai, jumlah, kuantitas, kualitas, dan juga jadwalnya pas, memastikan sesuai dengan yang kita maui. Ini kalau kalian lihat dia di product life cycle management, di gambarnya ini ada pertama konsep design, development, production, product launch, support and service, and recycling. Nah, ya, jadi disposal atau recycling ini juga sangat penting, sehingga apa? Sehingga pertama produk itu tidak mencemari lingkungan, yang kedua bisa kita upgrade, kita recycle, sehingga bahan bakunya bisa dipakai ulang. Nah, ini yang supply chain management, ya. Jadi ERP tadi juga sangat berhubungan dengan supply chain management. Supply chain management ini semua mahasiswa sudah tahu, ya, sekarang. Dia mengelola aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga pelanggan akhir. SCM ini melibatkan koordinasi yang diintegrasi semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan inventaris. Nah, ini jadi supply chain management software ini, ya, dia juga sebagian perangkat lunak yang merencanakan dan menjalankan proses bisnis yang terkait dengan rantai pasokan. Nah, termasuk perencanaan rantai pasokan, eksekusi rantai pasokan, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Jadi supply chain management ini dia berhubungan dengan semua lini, ya. Nah, termasuk dengan supplier, manufacturer, warehouse, stores, customer. Ya, customer ini biasanya berhubungan melalui tadi sales and marketing. Ya, ini fungsi-fungsinya kalau kalian lihat, ya, seperti supply chain strategy, supply chain planning, logistic management, terus kemudian ada asset management, procurement, and information management. Nah, ini beberapa komponen dalam supply chain management software. Nah, ini mahasiswa, nanti kalau kalian sudah kerja atau kalian sudah praktek kerja lapangan, mungkin beberapa perusahaan ini menggunakan beberapa perangkat lunak, ya. Ini jadi beberapa vendor perangkat lunak perusahaan yang dipakai untuk tadi ERP ada, SCM ada, Human Resource ada. Nah, ini terus contohnya misalnya yang pertama SAP ini, ya. Jadi dia softwarenya ini yang digunakan untuk Large Enterprise Discrete Manufacturing, ERP tadi, dan SCM, Oracle Crop,
Ya, Oracle ini sangat terkenal. Oracle-nya ada 3, Oracle Corp, Oracle PeopleSoft, Oracle Simple System. Nah, jadi dia hampir dipakai untuk beberapa software ya yang dipakai di beberapa perusahaan seperti large enterprise suite manufacturing and service, human resource and employee relationship management, customer relationship management, IT technology, supply chain management, dan seterusnya ini ya. Nah, Siemens ini sangat terkenal ya mahasiswa kalau nanti kalian sudah kerja, beberapa menggunakan Siemens, juga SCT, GED, dan Microsoft Dynamics. Nah, ini beberapa perangkat lunak yang sudah tadi disebutkan di awal tadi, berupa ada ERP, ya, terus kemudian ada SCM, ya, ada SCM, ERP, SCM, terus kemudian ada CRM, ya, CRM itu Customer Relationship Management, terus kemudian ada PLM, ya, PLM itu adalah Product Life Cycle Management. Jadi empat perangkat lunak ini beberapa di cover oleh software-software yang disebutkan di slide ini. Nah, jadi untuk kesimpulan, kesimpulannya, perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP) ini, ERP merupakan pengembangan lanjutan yang mengintegrasikan MRP. Ya, MRP ini sudah kita bahas minggu lalu, Material Resource Planning, and CRP. Dan CRP ini adalah Capacity Requirements Planning ya. Nah, tolong buka slide minggu lalu untuk penjelasan MRP dan CRP ini. Jadi MRP dan CRP ini digabungkan oleh MRP ke dalam satu sistem informasi terpadu yang mencakup seluruh fungsi utama perusahaan seperti produksi, keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan pemasaran. Akhirnya dia terhubung dengan semua perangkat lunak yang menghandle fungsi utama perusahaan ya, seperti produksi, keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan pemasaran. Jadi melalui MRP ini, melalui ERP ini, jadi melalui ERP data menjadi terpusat, aliran informasi lebih akurat dan real time. Nah, ya mahasiswa ini sangat penting sekali di zaman informasi terkini. Melalui ERP data menjadi terpusat ya, jadi datanya terpusat satu database, aliran informasi lebih akurat dan real time, serta pengambilan keputusan manajerial menjadi lebih cepat dan berbasis data. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Baik, jadi untuk presentasi project based learning kita lanjutkan di minggu setelah kita masuk lagi ya mahasiswa. Pastikan project based learningnya siap ya. Nanti juga untuk laporan tahap 1 dan laporan tahap 2-nya pastikan disiapkan ya. Jadi sesuai dengan schedule yang sudah diberikan untuk project based learning ini. Demikian kuliah kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.